Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah sumber sukacita kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu mengajarkan kami untuk bersukacita di dalam Dikau. Karena kami percaya Engkau datang untuk memberi keselamatan kepada kami. Maka kami mesti bersukacita atas rahmat ini. Kami juga mohon kepadamu ya Tuhan, bantulah kami dengan Roh Kudus, agar kami dapat memahami akan firman-Mu yang akan dibacakan, yang akan diperdengarkan. Semoga kami dapat melaksanakannya dengan baik, sesuai dengan kehendak-Mu. Bersabdalah kepada kami siap mendengarkannya. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan diambil dari Injil Suci menurut Lukas, bab 3 ayat 10 sampai 18. Ketika Yohanes Pembaptis mewartakan pertobatan, orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Pada waktu itu, datang jugalah pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis. Dan mereka bertanya kepada Yohanes, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes, "Jangan menagih lebih banyak dari apa yang telah ditentukan." Dan prajurit-prajurit pun bertanya kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Tetapi orang banyak itu sedang menanti dan berharap. Dan semuanya bertanya dalam hati tentang Yohanes, kalau-kalau ia adalah Mesias. Karena itu Yohanes berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku masih akan datang. Dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah ada di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya untuk mengumpulkan gandum ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Demikianlah sabda Tuhan. Shalom Bapak, Ibu, Saudara dan Saudariku yang Tuhan Yesus kasihi. Dalam bacaan pertama dari nubuat Sefanya, kita diajak untuk bersukacita di dalam Tuhan. Alasan kita bersukacita ada di dalam bacaan kedua. Kita bersukacita karena Allah sudah dekat datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita semua dari salah dan dosa kita, untuk membebaskan kita dari penderitaan. Maka mestinya kita bersukacita, kita bergembira pada hari Minggu Advent ketiga ini.
hari sukacita ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Dalam sukacita demikian, kita mendengar bacaan Injil dari penginjil Lukas yang menceritakan bahwa ketika Yohanes Pembaptis mewartakan pertobatan, banyak orang datang kepadanya dan mulai bertanya kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat?" Lalu Yohanes menjawab mereka, "Jika engkau mempunyai 2 helai baju, hendaklah engkau memberi selai kepada orang lain. Jika engkau mempunyai makanan yang cukup, hendaknya engkau membagikannya juga kepada orang yang lapar." Lalu dikatakan juga para pemungut cukai datang dan bertanya, "Apa yang mesti kami lakukan juga?" Dan Yohanes katakan, "Jangan menagih lebih banyak dari apa yang telah kamu tentukan." Itulah jawaban Yohanes yang sangat bijaksana kepada para pemungut cukai. Kemudian dikatakan lagi bahwa para prajurit datang bertanya kepada Yohanes, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Dan Yohanes menjawab mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Lalu pertanyaan yang mesti kita sampaikan juga kepada Yohanes, lalu apa yang mesti kami lakukan menjelang kedatangan Tuhan ini? Atau apa yang mesti saya ini, Paulus ini, lakukan menjelang kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini? Kita bisa menjawab sendirinya bahwa yang mesti saya lakukan menjelang kedatangan Tuhan ini, yaitu saya mesti menata pikiran saya. Misalnya selama ini pikiran saya selalu negatif terhadap orang lain, mesti saya mengubahnya menjadi pikiran positif atau positive thinking kepada orang lain. Saya mesti berpikir bahwa orang lain itu selalu baik. Saya selalu berusaha untuk berpikir bahwa orang lain itu mempunyai kasih yang luar biasa kepada sesamanya. Bahwa orang lain itu bisa membantu sesama dan bisa membantu saya dengan sukacita. Kemudian hal kedua yang mesti saya lakukan, yaitu saya mesti menata hati saya. Hati saya mesti saya siapkan seperti lahan yang subur untuk menerima benih firman Tuhan di dalam hati saya. Dan biarlah saya memupuknya supaya benih firman yang saya dengar, yang masuk di dalam hati saya, mesti mempengaruhi hidup saya. Supaya hal-hal yang keluar dari dalam hati saya melalui mulut saya selalu menggembirakan orang lain. Selalu membuat orang itu bersemangat menjalani hari-hari hidupnya. Kemudian hal lain lagi yang mesti saya lakukan, yaitu saya mesti menata kata-kata saya yang keluar dari mulut saya. Supaya kata-kata itu sungguh-sungguh menggembirakan orang lain. Supaya kata-kata saya itu sungguh-sungguh memberkati orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kadang kita menghias bibir kita. Misalnya ibu-ibu atau cewek-cewek menghias bibirnya dengan menaruh lipstik yang bagus sehingga bibirnya kelihatan cantik. Nah, diharapkan
Bibir yang cantik itu, yang sudah dihiasi dengan lipstik itu, mesti mengeluarkan kata-kata yang memberkati. Bukan kata-kata yang menyakitkan orang. Kalau seandainya saya dan Anda selalu mengeluarkan kata-kata yang tidak menyenangkan hati orang, baiklah saat ini kita bertobat. Dan kita berusaha untuk mengeluarkan kata-kata yang indah, yang memberkati banyak orang. Kemudian hal lain lagi yang mesti saya lakukan menjelang kedatangan Al-Masih ini, yaitu saya menata karakter saya. Supaya saya bisa berkelakuan yang baik di dalam hidup menggereja. Misalnya saja, saya mesti meningkatkan kehidupan rohani saya. Mungkin selama ini saya malas berdoa pribadi, berdoa secara bersama-sama dalam ibadah sabda dan perayaan Ekaristi. Saya mesti meningkatkan kehidupan rohani saya melalui doa pribadi dan ibadah sabda serta perayaan Ekaristi. Supaya saya lebih dekat lagi dengan Tuhan. Saya mendengar firman-Nya dan berusaha untuk melaksanakannya di dalam kehidupan harian saya. Saya juga mesti meningkatkan sikap penuh damai. Dengan demikian saya akan menjadi pembawa damai bagi sesama. Karena Yesus adalah sumber damai sejahtera. Maka saya juga mesti membawa damai. Kehadiran saya mesti membuat orang itu merasa damai, tenang. Nah, inilah yang mesti saya lakukan menjelang kedatangan Tuhan ini. Saya juga mesti bersikap lemah lembut. Mengapa? Karena acap kali saya dan kita kurang lemah lembut di dalam perkataan kita maupun di dalam tindakan harian kita. Coba bayangkan ketika orang menghina kita. Tentu kita akan menghina orang itu juga dengan kata-kata yang kasar. Bahkan dengan tindakan fisik. Tapi Tuhan mengajarkan saya untuk lemah lembut di dalam kehidupan harian saya. Tuhan juga mengajarkan saya untuk bersikap jujur. Karena memang kejujuran itu berasal dari Tuhan yang mesti saya hidupi di dalam kehidupan harian saya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, inilah hal-hal yang mesti saya lakukan menjelang kedatangan Tuhan. Saya yakin Bapak Ibu juga sudah melakukan banyak hal di dalam kehidupan harianmu. Maka tingkatkanlah hal-hal itu sebagai tanda bahwa kita sedang bersiap-siap menerima kedatangan Tuhan dengan sukacita, dengan kegembiraan. Kalau kita menerima semuanya dengan sukacita, maka kita mesti juga membagikannya kepada sesama dengan sukacita pula. Semoga demikian. Marilah berdoa. Ya Allah, utuslah Roh Kudus-Mu membantu kami semua agar kami tetap bersukacita di dalam Dikau. Agar kami mau meningkatkan kehidupan rohani kami, kejujuran kami, kedamaian di dalam hidup ini, dan berbagi apa yang kami punya kepada sesama dengan sukacita. Semoga firman-Mu ini sungguh-sungguh mempengaruhi hidup kami, sehingga apa yang kami lakukan semata-mata hanya untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Bapa, inilah doa kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Bapak, Ibu, saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.